Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Vrendika Mahendra. Oke, sore ini kita baru aja selesai nge-gym. Eh, Badannya fit banget ya, udah nggak sakit lagi gitu, batuknya udah hilang, semuanya sakit-sakit demam udah hilang semua, udah senang banget lah pokoknya. Awal Desember itu memang sering sakit ya, maksudnya karena kecapean, terus apa ya, mikirin apa namanya hal-hal yang overthinking lah pokoknya gitu. Jadi menurutku waktu itu banyak hal yang belum tercapai di 2024. Cuma ya everything is gonna be okay. Aku udah melakukan yang terbaik di 2024. Jadi ya apa ya, sekarang tinggal mikirin 2025 mau ngapain nih gitu kan. Doain ya semoga 2025 bisa dapet jodoh, bisa menikah, bisa punya keluarga gitu kan ya. Minta doanya sebesar-besarnya. Terus apa ya, doain lah, walaupun ya challenge kedepannya pasti lebih besar dan lebih susah gitu kan. Terus terus apa namanya, 2024 ini kita udah melakukan yang terbaik sih sebenarnya, dari di bidang pekerjaan maupun di luar pekerjaan gitu. Kalau di pekerjaan sebenarnya 2024 ini banyak hal yang udah dilakukan ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 ya. Kita udah melakukan kolaborasi, banyak kolaborasi, mengalami pertumbuhan di berbagai bulan gitu. So far so good sih menurut saya gitu. Mungkin banyak hal-hal yang belum tercover, mungkin banyak kekurangan-kekurangan, cuma aku pengen memberikan apresiasi kepada diriku sendiri gitu, memberikan penghargaan kepada diriku sendiri gitulah ya. Untuk 2024 ini sudah berjuang, sudah melakukan yang terbaik semaksimal mungkin gitu kan. Kolaborasi apa sih yang udah dilakukan 2024? Jadi kuartal 1, kuartal 2 itu aku lebih ke sebenarnya ke meningkatkan brand awareness di Banyuwangi gitu. Sebenarnya ini bukan tentang Pocari Sweat ya, ini tentang baby brand gitu. Jadi baby brand itu yang aku cukup tinggi kolaborasinya itu di Ornamency, terus di Sojoy, terus di yang 5 mini kayaknya 2025 sih bakal aku garap sih. Doain lancar lah ya gitu. Terus untuk apa ya, untuk pencapaiannya, kalau di di beberapa lokasi yang aku attack ya itu mengalami pertumbuhan. Di beberapa lokasi mengalami pertumbuhan, terus banyak orang yang lebih banyak tahu gitu. Kolaborasi yang paling berkesan itu di 2024 itu sama anak-anak kampus, anak-anak mahasiswa gitu. Jadi ke flashback waktu aku jadi mahasiswa dulu gitu. Jadi kolaborasinya cukup panjang ya waktu itu gitu. Jadi ada pekan olahraga waktu itu. Itu sangat berkesan banget karena diikuti dari berbagai sekolahan di Banyuwangi. Terus juga 10 cabang olahraga gitu kan, itu berkesan gitu. Yang kedua itu kolaborasi di beberapa tempat kayak Dominance Cafe gitu. Itu full setahun itu. Jadi kita kita selesai kolaborasi di 2024, kita bakal review kembali gitu untuk project-project di 2024, apakah bisa dimodifikasi di 2025 gitu kan. Ini beberapa hari terakhir ini mendekati pergantian tahun baru, udah mulai review satu-satu ya, project-project di review satu-satu, entah itu yang di rumah sakit, entah itu di sport, entah itu di hangout place gitu. Sebenarnya ada beberapa tempat yang aku incar di 2025, cuma aku lihat trafficnya dulu, apakah dari 2025 dia punya opportunity untuk baby brand di Otsuka Group gitu, baby brandnya Otsuka Group gitu. Sebenarnya kalau kita lihat Banyuwangi itu opportunity gede banget. Bayangkan ya, pemuda di Banyuwangi itu 600.000 lebih. Itu 36% dari populasi total Banyuwangi. Jadi menurutku sih besar ya. Masih sangat besar ya, karena hampir sepertiganya kan. Hampir sepertiganya lah dari populasi Banyuwangi gitu. Dan habit teman-teman Banyuwangi itu suka ngopi, suka nongkrong gitu. Beneran deh. Jadi teman-teman kalau datang ke Banyuwangi, terus di malam hari gitu, coba keliling, di semua kafe itu habis penuh gitu. Karena kadang-kadang kan nugas kan nyari tempat yang tenang ya, kadang-kadang ya di kafe, entah itu kafe atas, entah di mana gitu. Cuma pas aku keliling gitu ya, entah itu di Rihat penuh,
Dominance penuh, terus ada mana Mansur penuh banget, Atap Langit penuh, semuanya penuh. Jadi kayak rame banget nih gitu, rame banget semua nih gitu kan. Aku nyari tempat yang agak sepi-sepi sebenarnya gitu, karena kan memang benar-benar butuh ketenangan ya kalau mau analisis gitu. Walaupun aku orangnya ekstrovert, suka keramaian, tapi kalau masalah analisis gitu memang harus butuh ketenangan sih. Karena aku dominance influence ya, jadi kalau dominant influence tuh suka keselip angka gitu kan. C-nya soalnya rendah, aku C-nya rendah gitu. Jadi influence tuh aku 9 poin kalau nggak salah ya di kemarin itu ya, di waktu tes di Otsuka. Jadi aku dominant influence I. Terus kolaborasi tadi ada sekolahan, ada hospital, terus ada sport kita mengaktifkan semua sport yang ada di pusat kota Banyuwangi ya. Dari Platinum kita aktifkan, terus di Twins Gym, terus di badminton gentengan, terus ada di mana Gardenia, terus ada di beberapa sport center yang di Banyuwangi kota gitu. Nah besok aku sekaligus implementation promat, terus give kayak engagement, meningkatkan engagement, just give it, share, give, terus sekaligus aku mau visit di sport center yang ada di selatan besok Senin. Ini bakal seru banget sih. Banyak aktivitas besok Senin yang harus aku selesaikan karena 2024 ini sisa 2 hari lagi, dan banyak yang belum selesai ya. Jadi benar-benar kayak ayo kejar gitu kan. Tapi overall secara keseluruhan aku senang dengan diriku lah, udah melakukan hal terbaik lah ya. Terus kolaborasi tadi ada sekolahan ya. Terus yang berkesan lagi tuh tentang tentara. Jadi Army di tahun 2024 ini kita ada latihan gabungan dengan 19 negara di Banyuwangi, dan itu apa ya? Itu benar-benar apa ya, project besar kita lah ya. Kita dealing itu hampir 600 juta lebih. 600 juta lebih. Itu kalau di dalam piece kan udah puluhan ribu piece itu ya. Puluhan ribu piece udah di apa ya, udah di dealing lah ya di 2024 ini gitu. Terus yang berkesan juga selain school, terus ada military, terus ada juga kolaborasi dengan lokal community. Jadi kita udah kolaborasi di Petik Laut. Jadi kita itu ikut event Petik Laut. Kita minta tolong pasang benderanya Otsuka Group di Pocari Sweat, bendera Pocari Sweat gitu di kapal utama di Petik Laut Muncar. Itu sumpah keren banget ya. Karena sebenarnya kolaborasi dari semua kolaborasi kita selalu menawarkan profit sharing sih sebenarnya gitu. Profit sharing itu menguntungkan kedua belah pihak gitu kan. Terus aku seneng banget ya kenal sama beberapa teman ya. Kalau aku waktu kuliah tuh concern terhadap jaringan internasional, di pekerjaan ini aku menemukan banyak banget teman-teman bisnismen yang muda-muda, yang baru-baru gitu, entah dari Madiun, Ponorogo, Banyuwangi. Aku seneng banget lah pokoknya. Banyuwangi ini keren-keren loh pemudanya. Itu ada yang owner Dominance tuh, ownernya masih muda banget, Mas Adi masih muda. Pokoknya masih muda-muda lah owner-ownernya tuh, keren-keren lah. Terus kolaborasi yang berkesan lagi apa ya, Muncar Selatan. Nah kalau yang belum digali itu di daerah selatan banget gitu, Pesanggaran gitu, yang daerah Pulau Merah. Terus ada juga di jajarannya itu yang menuju ke Bedil Island itu sumpah keren banget sih itu menurutku sih ya. Itu opportunity yang keren gitu. Terus ada di Kalibaru itu juga belum digali. Kita ada cabang restoran juga kan. Kita ada project tahun ini Butterfly Effect of Tourism. Nah tahun depan kita bakal continue Butterfly Effect of Tourism. Cuma kita bakal fokus di beberapa strategic location. Nah untuk tahun ini kita fokus di restoran kan. Ada Chen, ada Titin. Nah di Kalibaru itu ada Titin juga gitu. Kita Senin besok juga bakal kirim apa ya, showcase ya di Titin itu. Terus kita bakal memperkuat perbatasan karena kita dihimpit oleh region yang kuat-kuat ya. Entah itu Jawa Tengah maupun Bali, Nusa, itu region yang sangat kuat-kuat. Dan kita tuh kalau masalah ini ya sering jadi bukan saingan sih, kayak jadi referensi lah ya, Jadi kita kadang-kadang lirik, pencapaiannya Bali ini keren nih gitu kan. Improvement apa sih yang di sana gitu. Jadi kita
apa ya, selain punya ide-ide yang bersifat novelty ya, terbarukan, kita juga kadang memodifikasi apa yang sudah ada juga gitu, mengikuti perkembangan zaman pastinya gitu. Terus apa namanya itu ya, jadi fokus kita nanti bakal Butterfly Effect of Tourism continue di 2025 udah positif ya, karena warnanya Banyuwangi itu lebih ke tourism gitu, warnanya Banyuwangi ke tourism. Dan harapannya di tahun 2025 aku tuh bikin mapping gini, kan tuh jalurnya ada yang dari utara, ada dari selatan kan, ada yang dari Situbondo, ada yang dari Jember kan. Nah itu kan rute-rute itu aku pingin buat kayak green apa ya, green route apa ya, yang benar-benar kita saling terhubung nih, jalur yang ada Kalibaru sampai ke Tapang, terus ada juga dari Situbondo sampai ke Tapang gitu. Nah gini nih rutenya, jadi nanti bermuaranya di Ketapang semua. Sedangkan di tahun ini kita udah fokus untuk, kan kita untuk promo material itu udah mulai gencar-gencar di tahun 2024 ini kan. Kita fokuskan di public transport yang ada di Ketapang. Nah harapannya nanti di bagian utara sama bagian selatan ini aku bikin modifikasi gitu, jadi tematik gitu loh. Jadi kan setiap lokasi, setiap kecamatan di Banyuwangi itu punya local event. Contohnya Tari Sebelang itu di Banyuwangi kota letaknya. Desa Kemiren ada juga, ada lokal adat. Di daerah Rogo Jampi itu ada namanya kebo-keboan. Nah nanti apa namanya ya, promote lokal eventnya ya kebo-keboan itu di Rogo Jampi. Di Kalibaru belum aku gali lokal eventnya apa. Sebenarnya ada, pasti yakin aku di Kalibaru itu ada lokal event. Jadi nanti promote yang ada di jalur hijau itu akan tematik. Itu keren banget sih. Jadi dari ini ya, jadi aku insya Allah di awal Januari aku udah mulai mapping lokal event untuk promo tematik itu gitu. Seru banget, pasti seru banget gitu, seneng sih itu 2025 sih. Terus kolaborasi apa yang mau di 2025 mau dikencingin, pastinya aku mau ngincer school, tetap kampus and university ya, school and university, sekolah-sekolah SMA gitu. Anak SMA sebenarnya itu punya high opportunity ya, karena mereka itu bakal continue di university juga gitu. Attack-nya juga startnya dari school sebenarnya. Makanya kita sebenarnya tahun 2024 ini juga ada bintang SMA. Walaupun kita cuma ada di 2 sekolahan ya di tahun 2024 ini. Tahun lalu padahal ada di 10 sekolahan. 10 atau 14 sekolahan gitu ya. Itu belum zamanku sih di Banyuwangi gitu. Itu lebih banyak. Tahun ini nggak tahu ya kenapa lebih sedikit ya. Itu ada cuma 2 sekolahan di sini gitu. Terus harapannya tahun 2025 bintang SMA di Banyuwangi itu nanti bisa lebih merata lagi sih. Mungkin 5 atau 7 sekolahan yang kita bisa kunjungi lah ya, roadshow ya. Terus apa ya, harapannya 2025 diawali dengan yang baik-baik, diakhiri juga dengan yang baik-baik 2025 gitu. Terus 2025 itu habis ikatan dinas ya, jadi September itu habis ikatan dinas. Ini keputusan yang besar juga, nanti will continue atau bakal bakal S3 gitu. Karena sebenarnya kalau S3 itu pingin banget S3 gitu. Cuma kayak pingin mau istirahat dulu gitu kan. Bukan main-main dulu gitu ya. Kalau main-main mah udah puas kayaknya gitu. Jadi kita bakal 2 pilihan itu ya, will continue atau S3, itu aja sih. Oke, mungkin itu aja. Kita habis olahraga nih, mau mandi, habis itu ibadah, sholat, habis itu kita nugas lagi, habis itu kita lihat film aja di HP gitu ya. Tadi udah lihat film di bioskop, jadi kita malam ini nggak kemana-mana. Mungkin ada teman yang ngajakin, cuma nanti kayak yang deket-deket aja sih. Oke, mungkin itu aja untuk aksi-aksi 2025 ditunggu ya. Untuk inovasi-inovasi 2025 juga ditunggu. Mohon doanya semoga 2025 ini bisa menjadi perpindahan zonaku gitu, zona yang benar-benar zona yang saatnya belajar banyak hal, terus ada kemajuan yang signifikan di 2025 secara berbagai aspek ya, entah itu keluarga, percintaan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
minta doanya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.